Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlil Ainul Yakin. Di video ini, Iqlil akan menjelaskan sebuah kisah yang berkaitan dengan welas asih kepada diri sendiri. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat berikut ini. Kisah ini bermula saat Iqlil masih duduk di bangku SMP, di mana pada saat itu banyak perubahan yang terjadi dalam diri Iqlil. Salah satunya perubahan dalam pola pikir. Iqlil memiliki pemikiran bahwa pendapat orang lain terhadap diri Iqlil selalu benar, sehingga harus dijadikan acuan untuk menilai diri sendiri dan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran. Dari hal yang Iqlil anggap benar tersebut, Iqlil ternyata mendapat beberapa masalah saat berada di sekolah, yaitu tidak percaya diri karena teman-teman berkata bahwa Iqlil tidak berbakat dalam olahraga, serta memiliki badan yang gemuk sehingga Iqlil menjadi bahan pembicaraan. Iqlil pun menjadi seorang yang pemalu serta pendiam. Sejak saat itu, Iqlil memutuskan untuk sering berolahraga, bahkan cenderung memaksakan diri untuk selalu berolahraga. Sering berolahraga bahkan dengan sangat keras hanya karena tidak ingin lagi dikomentari gemuk oleh teman-teman, ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Iqlil justru sering merasa kelelahan yang berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh, sehingga Iqlil mudah sakit dan berpengaruh pada pembelajaran Iqlil yang kemudian terganggu, sehingga Iqlil mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Setelah kejadian itu, Iqlil pun menjadi berpikir, apakah Iqlil harus selalu mendengarkan pendapat orang lain lagi meskipun itu membuat Iqlil lelah? Dan Iqlil pun bertanya-tanya, apakah semua yang Iqlil lakukan ini akan berdampak baik bagi Iqlil atau sebaliknya? Setelah mencari di berbagai sumber dan mendapat saran juga dari para guru, Iqlil pun mengetahui bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang membuang waktu. Iqlil pun menjadi paham bahwa tidak semua komentar-komentar yang dilontarkan oleh teman-teman Iqlil kepada Iqlil harus selalu dituruti, karena tidak semua komentar itu bertujuan untuk mendorong Iqlil menjadi lebih maju. Malahan, beberapa komentar itu ternyata hanya membuat Iqlil semakin stres saja. Iqlil pun berpikir untuk fokus saja ke diri sendiri tanpa harus mempedulikan semua komentar-komentar itu. Iqlil pun akhirnya tahu apa yang harus Iqlil lakukan. Daripada mendengarkan komentar-komentar yang dilontarkan oleh teman-teman Iqlil, Iqlil lebih memilih untuk memperdalam hobi Iqlil, seperti membaca buku, menulis cerita, menulis novel, dan lain-lain. Itu pun memberikan dampak yang positif terhadap Iqlil. Dampak yang dirasakan adalah nilai Iqlil semakin hari semakin naik, sehingga saat kelulusan nilai Iqlil sangat bagus, yang membuat orang tua Iqlil sangat bangga dan mendapatkan respon positif dari orang-orang di sekitar. Hal itu pun membuat Iqlil sangat senang. Iqlil pun sadar bahwa hal yang Iqlil dapatkan disebabkan karena Iqlil sering melakukan hal positif yang Iqlil sukai, hanya mendengarkan komentar yang mendukung bukan yang menjatuhkan, terus belajar, tidak memikirkan soal kritik, serta menghargai dan yang utama menyayangi diri sendiri. Akhirnya, setelah mendengar kisah tadi, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tak semua komentar itu bertujuan untuk mendorong kita untuk lebih maju. Ini memberikan arti bahwa kita tidak perlu mendengarkan semua komentar yang dilontarkan orang-orang kepada kita. Daripada melakukan itu, lebih baik kita fokus pada diri sendiri, memperdalam hal yang kita suka, kemudian apabila kita konsisten melakukannya, kita berpotensi, bahkan sangat berpotensi menjadi orang yang sukses. Sekian cerita yang dapat Iqlil sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.